di sebuah lembah terpencil, tersembunyi di balik kabut abadi. Berdirilah desa Watuwaji, desa tua yang hidup di bawah bayang-bayang Gunung Mahameru kelam. Gunung itu tidak sekadar tinggi dan angker, tetapi dipercaya sebagai tempat bersemayam makhluk penunggu paling tua, yang oleh warga hanya disebut dengan satu nama terlarang, Sang Naga. Tak ada seorang pun yang berani menyebut namanya dengan lantang. Anak-anak dilarang menunjuk ke puncaknya. Orang dewasa menundukkan kepala setiap kali gunung itu menggerak, sebab setiap getaran tanah, setiap asap yang keluar dari kawahnya selalu membawa satu pesan: penunggu gunung sedang murka. Di desa itulah hidup seorang gadis bernama Sekar Ayu. Parasnya lembut, matanya teduh, dan tutur katanya halus seolah tak pantas hidup di tempat yang penuh ketakutan. Sejak kecil, Sekar sering bermimpi tentang api, sisik hijau keemasan, dan suara berat yang memanggil namanya dari dalam bumi. Namun Sekar tak pernah tahu bahwa gunung itu mengawasinya sejak ia lahir. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Gunung Mahameru kelam mengeluarkan suara auman panjang yang membuat seluruh desa tersungkur ketakutan. Keesokan harinya, warga berkumpul di balai desa. Wajah mereka pucat, tak ada suara burung. Angin pun seakan enggan berhembus. Di hadapan mereka berdiri Ki Jagatnala, tetua desa yang usianya nyaris seabad. Dengan suara bergetar, ia mulai membuka kisah yang selama ini hanya diceritakan setengah-setengah. Dahulu kala, gunung itu bukanlah gunung biasa. Ia adalah penjara sumpah, tempat diikatnya perjanjian antara manusia dan makhluk purba, naga penunggu gunung, penjaga keseimbangan alam. Manusia berjanji menjaga tanah, hutan, dan adat. Sebagai gantinya, sang naga menahan amarah api bumi. Namun perjanjian itu dilanggar. Hutan ditebang, sungai diracuni, adat dipermainkan. Dan setiap kali perjanjian dilanggar, sang naga akan menagih satu hal yang paling berharga dari manusia: pengorbanan suci. Mendengar itu, Sekar Ayu menggenggam dadanya. Entah mengapa, setiap kata Ki Jagatnala terasa seperti pukulan langsung ke jiwanya. Karena dalam legenda lama itu disebutkan, pada purnama berdarah, sang naga akan menjemput mempelai yang telah ditandai sejak lahir. Tatapan Ki Jagatnala perlahan mengarah pada Sekar Ayu dan seluruh ruangan mendadak sunyi. Sekar Ayu teringat masa kecilnya, tentang tanda aneh di bahunya seperti sisik samar yang hanya terlihat saat bulan purnama, tentang ibunya yang meninggal tepat setelah melahirkannya, dan tentang ayahnya yang selalu berkata, "Jika suatu hari gunung memanggilmu, jangan melawan." Kini, semua mulai terasa masuk akal dan mengerikan. Para tetua desa berbisik, sebagian menolak, sebagian lain mulai bersujud ketakutan. Ki Jagatnala akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat dunia Sekar runtuh. Sekar Ayu adalah gadis pilihan. Ia ditakdirkan menjadi mempelai sang naga. Tangis pecah. Sekar gemetar. Lututnya lemas. Ia bukan ingin menjadi pahlawan. Ia hanya ingin hidup sebagai manusia biasa, menikah, memiliki keluarga, dan menua dengan damai. Namun di luar balai desa, Gunung Mahameru kelam kembali bergemuruh. Api kecil menyembur dari kawahnya, seolah menjawab keputusan yang belum diucapkan. Takdir telah bergerak, dan Sekar Ayu berada tepat di pusatnya. Di kejauhan, dari balik kabut gunung, sepasang mata merah menyala perlahan terbuka. Malam itu, langit desa Watuwaji berubah merah seperti dilumuri darah. Bulan purnama menggantung besar dan berat, seakan mengawasi setiap napas manusia di bawahnya. Tiba-tiba, Gunung Mahameru kelam mengamuk. Tanah berguncang hebat, rumah-rumah bambu roboh satu persatu. Batu panas meluncur dari lereng gunung, membakar ladang. Dan hutan yang selama ini menjadi sumber hidup warga, Sekar Ayu tersungkur di tanah. Telinganya dipenuhi suara jeritan dan doa. Di tengah kekacauan itu, ia mendengar suara lain. Lebih dalam, lebih berat memanggil namanya dari arah gunung. Sekar, suara itu tidak datang dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Dan saat Sekar menoleh ke puncak gunung, ia melihat bayangan raksasa berbalut api melingkar di kawah. Sisik hijau keemasan di bahu Sekar tiba-tiba menyala, seolah menjawab panggilan sang naga. Keesokan harinya, desa Porak-Poranda, beberapa warga tewas tertimbun reruntuhan ladang Angus. Sungai,
Mengering, para tetua desa segera menggelar ritual besar-besaran. Puluhan sesajen disusun di kaki gunung. Emas, kain sutra, hewan kurban, dan doa-doa kuno. Namun begitu sesajen dibakar, angin hitam datang menyapu semuanya. Api ritual padam seketika. Ki Jagatnala tersungkur. Wajahnya pucat. Ia tahu ini pertanda buruk. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Sang naga menolak persembahan. Ia tidak lagi meminta harta. Ia meminta janji lama ditepati." Tatapan warga kembali tertuju pada Sekar Ayu. Tangisnya pecah. Ia berlutut, memohon agar dipilih cara lain. Namun gemuruh gunung kembali terdengar. Lebih keras, lebih dekat. Di tengah asap hitam, terdengar auman panjang dan satu kata yang jelas. Mempelai. Ki Jagatnala akhirnya membuka rahasia terakhir yang selama ini ia kubur. Puluhan tahun lalu, saat desa hampir musnah oleh letusan besar, para tetua membuat perjanjian terlarang. Mereka menyerahkan seorang bayi perempuan yang ditandai naga. Namun perjanjian itu dikhianati. Bayi itu disembunyikan agar desa tetap memiliki harapan. Bayi itu adalah Sekar Ayu. Ramalan kuno berkata, jika mempelai naga menolak takdirnya, gunung akan runtuh dan desa akan lenyap dari peta dunia. Sekar merasa dadanya sesak. Ia marah, ia takut, ia hancur. Selama ini, hidupnya adalah kebohongan yang dibuat demi keselamatan orang lain. Sekar Ayu berteriak untuk pertama kalinya menentang takdir. "Aku tidak mau menjadi tumbal." Penolakan Sekar dijawab dengan petir yang menyambar puncak gunung. Retakan besar membelah tanah desa. Warga panik, anak-anak menangis. Para tetua bersujud memohon ampun. Dengan berat hati, keputusan pun diambil. Sekar Ayu akan dinikahkan secara adat dengan sang naga pada malam purnama berikutnya. Bukan sebagai tumbal mati, melainkan sebagai mempelai penjaga gunung. Pengikat sumpah lama yang nyaris dilupakan manusia. Sekar diasingkan di rumah ritual. Ia dijaga siang dan malam. Tak ada lagi yang memanggilnya dengan namanya. Mereka kini menyebutnya calon pengantin gunung. Di kesendiriannya, Sekar menangis tanpa suara. Namun dari balik dinding batu, ia kembali mendengar suara itu. Kali ini lembut dan penuh janji. "Jangan takut Sekar, kau bukan akan mati. Kau akan dilahirkan kembali." Hari-hari Sekar Ayu berlalu dalam kurungan sunyi. Rumah ritual itu dingin, berbau kemenyan, dan dipenuhi simbol-simbol kuno yang tak ia pahami. Setiap malam, para tetua datang melantunkan doa-doa lama, seakan berusaha memadamkan ketakutannya dengan mantra. Namun, di balik dinding batu, Sekar menangis. Bukan karena takut mati, melainkan karena hidupnya tak pernah ia miliki sendiri. Ia mencoba mencabuti kain pengantin yang mulai dijahitkan padanya. Ia berteriak, meronta, menolak disentuh. Tapi setiap penolakan hanya dibalas dengan kalimat yang sama. Ini demi keselamatan desa. Di saat Sekar hampir putus asa, ia kembali mendengar suara dari gunung. Namun kali ini, suara itu tidak mengancam. "Aku tidak menginginkan air matamu." Sekar terdiam. Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah sang naga benar-benar monster seperti yang selalu diceritakan? Di sudut ruangan, sisik di bahunya berkilau lembut, seolah menenangkan hatinya. Tak banyak yang tahu, sebelum takdir itu menjemput, Sekar telah menjalin kasih dengan seorang pemuda desa bernama Baba, seorang pengukir kayu sederhana yang mencintai Sekar tanpa syarat. Malam itu, Baba nekat menyusup ke rumah ritual. Ia memeluk Sekar erat, menangis, dan berjanji akan membawanya pergi sejauh mungkin. Namun Sekar tahu, pelarian berarti kehancuran desa. Dengan tangan gemetar, Sekar mendorong Baba pergi. Dengan tangan gemetar, Sekar mendorong Baba pergi. "Jika aku pergi, semua akan mati." Baba berlutut marah pada para tetua, pada gunung, dan pada takdir yang kejam. Tapi amarah manusia terlalu kecil di hadapan sumpah purba. Baba bersumpah dalam hati jika naga adalah penyebab penderitaan Sekar, maka ia akan menantangnya, meski nyawanya taruhannya. Hari yang ditunggu semakin dekat. Desa berubah menjadi tempat persiapan pernikahan paling aneh yang pernah ada. Tak ada musik bahagia, tak ada tawa,
Yang ada hanya kain putih panjang menuju gunung, darah, ayam ritual, dan doa-doa yang dilantunkan dengan suara ketakutan. Sekar didandani seperti pengantin, namun wajahnya pucat. Setiap perhiasan yang dipasang terasa seperti belenggu. Di tengah ritual, tiba-tiba langit menggelap. Angin berputar, api obor membiru, dari kehauan terdengar langkah berat. Bukan langkah manusia. Bayangan raksasa muncul di balik kabut, dan tanah bergetar setiap kali ia mendekat. Malam terakhir sebelum pernikahan, Sekar dibiarkan sendirian di kaki gunung untuk menyucikan jiwa. Di sanalah, untuk pertama kalinya, sang naga menampakkan wujudnya secara utuh, bukan dalam amarah, melainkan dalam keteduhan yang mengerikan. Matanya merah menyala, tapi tatapannya penuh kesedihan. Ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan, bahwa ia bukan pemangsa manusia, melainkan penjaga keseimbangan yang dikhianati oleh manusia. Pernikahan ini bukan untuk mengikat Sekar sebagai budak, melainkan untuk memberinya pilihan. Kau boleh menolakku, kata sang naga, tapi ketahuilah, gunung akan runtuh Sekar gemetar. Inilah pilihan terberat dalam hidupnya. Dari kejauhan, Baba diam-diam mengangkat senjata pusaka, bersiap melakukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Fajar belum sempurna menyingsing ketika seluruh desa Watu Aji berkumpul di jalur batu menuju puncak Gunung Mahameru kelam. Kabut tebal menyelimuti langkah mereka, seakan alam sendiri menahan napas. Sekar Ayu berjalan di depan, mengenakan kain pengantin putih yang ujungnya diseret di tanah hitam bekas letusan. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun langkahnya tegap. Doa-doa dibacakan dengan suara bergetar. Tak ada yang berani menoleh ke belakang. Ketika sampai di pelataran kawah, tanah berhenti bergetar, angin mati, dunia seolah membeku. Lalu, langit terbelah oleh cahaya api. Sang naga muncul dari dalam kawah, tubuhnya menjulang, sisiknya berkilau seperti emas terbakar. Aumannya tidak menghancurkan, melainkan menggetarkan jiwa. Sang naga menundukkan kepalanya, tepat di hadapan Sekar Ayu. Kini semua melihatnya dengan jelas. Bukan monster liar, melainkan makhluk purba bermata tua mata yang menyimpan ribuan tahun kesetiaan dan luka. Sang naga berbicara bukan dengan suara, tetapi langsung ke dalam batin semua yang hadir. Ia membuka ingatan desa tentang pengkhianatan manusia, tentang sumpah yang dilanggar demi kekuasaan dan keserakahan. Para tetua tersungkur menangis. Beberapa warga muntah ketakutan. Sekar menatap mata naga itu dan melihat bayangan dirinya sendiri di sana. Takdir mereka telah terikat jauh. Sebelum ia lahir dari balik kerumunan, Baba melangkah maju sambil menggenggam senjata pusaka. Baba meneriakkan amarahnya dan melemparkan tombak pusaka ke arah sang naga. Tombak itu menghujam sisik naga dan darah emas menyembur. Gunung menjerit, langit retak, api menyembur dari kawah. Namun sang naga tidak menyerang Baba. Ia justru mengungkap janji kuno yang disembunyikan, bahwa mempelai naga bukanlah korban, melainkan pewaris penjaga gunung, manusia yang akan hidup di antara dua dunia, menjaga agar bumi tidak hancur oleh keserakahan manusia. Sekar berteriak menghentikan kekacauan Baba terhatu hancur oleh kebenaran. Gunung mulai runtuh dan waktu Sekar untuk memilih hampir habis. Retakan besar membelah puncak gunung, batu pijar berjatuhan. Api mengalir seperti sungai neraka menuju desa. Warga berlarian, rumah-rumah terbakar. Jeritan memenuhi udara. Sang naga meraung bukan karena marah, melainkan menahan kekuatan yang tak lagi bisa dikendalikan. Sekar menyadari satu hal, jika ia ragu sedikit saja, semua akan musnah. Ia menoleh ke desa, ke Baba, ke dunia manusia yang ia cintai. Sekar melangkah maju ke tepi kawah, membuka cadarnya. Dengan suara lantang, Sekar Ayu mengucapkan sumpah. Bukan sumpah pernikahan, melainkan sumpah penjaga. Ia menerima ikatan itu dengan syarat, desa harus dijaga dan manusia tidak lagi boleh mengkhianati alam. Cahaya menyelimuti tubuh Sekar. Sisik emas
menjalar di kulitnya. Bukan sebagai kutukan melainkan anugerah. Sang naga melingkarkan tubuhnya, melindungi Sekar dari api. Gunung perlahan tenang. Namun, tubuh Sekar mulai memudar dari pandangan manusia. Di antara cahaya dan asap, Sekar diberi pilihan terakhir. Tetap manusia dan menyaksikan keangkuran, atau menghadi penjaga gunung dan meninggalkan dunia manusia selamanya. Ia menatap Baba untuk terakhir kali tanpa kata, tanpa air mata. Sekar memilih, tubuhnya menyatu dengan cahaya. Lenyap ke dalam kawah bersama sang naga, Gunung Mahameru telah pun diam. Di bekas kawah, tumbuh bunga putih bercahaya. Dan dari dalamnya terdengar suara perempuan berbisik, "Jagalah bumi ini." Pagi menyingsing di desa Watuwaji dengan sunyi yang asing. Tak ada lagi gemuruh, tak ada asap hitam. Gunung Mahameru kelam berdiri tenang, seolah tak pernah mengamuk. Namun satu hal jelas berubah. Sekar Ayu menghilang. Tak ada jasad, tak ada jejak. Hanya kain pengantin putih yang tertinggal di tepi kawah. Warga desa berdiri terpaku. Mereka selamat, tetapi kehilangan sesuatu yang tak tergantikan. Sejak hari itu nama Sekar Ayu tak lagi disebut sebagai gadis desa, melainkan sebagai penjaga yang dipilih gunung. Malamnya, beberapa warga mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi dari puncak gunung. Hari-hari berlalu. Gunung Mahameru kelam, tidak lagi mengeluarkan api. Sungai yang mengering perlahan mengalir kembali. Tanah menjadi subur. Anehnya, siapapun yang berniat merusak hutan atau mengambil batu gunung secara serakah akan mengalami hal aneh, tersesat, jatuh sakit, atau mendengar bisikan yang membuat mereka gentar. Warga mulai percaya penjaga baru telah bangkit. Baba sering terlihat duduk di kaki gunung, memandang puncak dengan mata kosong. Ia hidup, namun sebagian jiwanya tertinggal bersama Sekar. Suatu senja, Baba melihat siluet perempuan berdiri di atas kabut gunung. Para tetua desa akhirnya berkumpul kembali. Dengan rasa bersalah, Ki Jagatnala membuka rahasia terakhir. Ternyata, Sekar bukan satu-satunya gadis bertanda naga dalam sejarah. Namun para tetua terdahulu selalu menyembunyikan kebenaran, menunda pengorbanan, hingga murka gunung tak terelakkan. Sekar adalah satu-satunya yang memilih dengan sadar, bukan karena paksaan, melainkan demi kehidupan banyak orang. Kebenaran itu membuat warga terdiam antara rasa malu dan rasa hormat. Ki Jagatnala memutuskan menghapus ritual lama dan menulis ulang hukum adat desa. Desa Watuwaji makmur kembali, tapi setiap kebahagiaan terasa timpang. Tak ada pesta yang benar-benar ramai, tak ada tawa yang sepenuhnya lepas. Baba hidup menyendiri, ia menyimpan kain pengantin, Sekar sebagai kenangan. Setiap malam purnama, ia menyalakan lampu kecil. Suatu malam, angin berhembus lembut. Baba mendengar bisikan yang ia kenal. Hiduplah dengan baik, air matanya jatuh. Di puncak gunung Kaaja Lembut, berkilau seperti senyum yang merelakan. Tahun-tahun berlalu, anak-anak desa tumbuh dengan cerita baru. Bukan lagi kisah naga pemangsa, melainkan penjaga gunung dan gadis yang memilih menjadi cahaya. Desa Watuwaji menutup gunung dari keserakahan. Tak ada lagi penebangan liar, tak ada ritual darah. Yang ada hanyalah janji untuk menjaga alam. Gunung Mahameru kelam kini dikenal sebagai Gunung Sekar. Legenda berubah, takut berubah menjadi hormat, pengorbanan berubah menjadi pengingat. Dan di setiap purnama, bunga putih bercahaya masih mekar di puncak, menandakan bahwa penjaga itu belum pergi. Waktu terus berjalan, namun desa Watuwaji tak pernah benar-benar sama. Mereka hidup lebih sejahtera, tanah subur, air jernih, dan gunung tak lagi murka. Namun setiap hasil panen selalu diawali dengan doa, bukan untuk meminta, melainkan untuk berterima kasih. Sebuah tugu batu didirikan di kaki gunung, bukan sebagai simbol kemenangan, melainkan pengingat harga keselamatan. Para orang tua mengajarkan anak-anak satu pelajaran penting. Alam bukan untuk ditaklukkan,
tapi dijaga. Dan setiap kali ada yang bertanya siapa Sekar Ayu, mereka menjawab dengan suara pelan, ia bukan hilang, I Amemili. Pada suatu malam purnama, saat desa tertidur lelap, angin lembut kembali turun dari puncak gunung, membawa aroma bunga yang tak pernah tumbuh di lembah manapun. Beberapa warga mendengar nyanyian lirih, bukan ratapan, melainkan lagu penjagaan. Baba yang kini telah menua, mendaki hingga batas terakhir yang diizinkan adat. Di sana, ia melihat bunga putih bercahaya bermekaran seperti dulu. Dalam diam, ia berbisik, "Aku sudah menepati janjiku." Angin berputar lembut, seolah menjawab, untuk pertama kalinya, Baba tersenyum tanpa luka. Legenda Sekar Ayu kini hidup lebih lama dari manusia manapun. Ia diceritakan sebagai gadis desa, sebagai mempelai naga, dan sebagai penjaga gunung. Namun bagi mereka yang benar-benar mendengar, kisah ini bukan tentang monster atau pengorbanan semata, melainkan tentang pilihan. Pilihan untuk menjaga, bukan menguasai. Pilihan untuk merelakan demi kehidupan yang lebih luas. Pilihan untuk bertanggung jawab pada alam. Gunung berdiri tenang, bunga putih terus mekar, dan di antara kabut puncak, sepasang mata lembut mengawasi dunia. Keserakahan manusia melahirkan bencana, pengorbanan yang tulus melahirkan keseimbangan. Alam akan menjaga mereka yang menjaganya.